Ya Allah biha, ya Allah biha, bisa subhanallah. Jadi di kitab nih, kitab tuh apa sih bedanya buku sama kitab? Kalau ditranslate sama aja. Ya kitab asal kata emang udah sanad parawinya ada zaman dulu udah ada dari kitab Nabi Sis sampai kitab Alkitab ya. Nabi Musa, Nabi seluruhnya udah berkitab. Nah sementara buku sanatnya pembaharuan gitu. Kitab apa judulnya yang akan dibahas nih kira-kira? Kitabnya kitab bisa Kifatul Ahyar, bisa cakep. Kemudian kitab apa lagi kira-kira yang akan dibahas, cuman disalin lagi gitu ya. Daqaiqul Akhbar dari hal yang kecil-kecil sampai yang gede. Sadah ya, cakep aja. Lagi terima. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngedawu tuh istilahnya bersabda. Ono di lau mahfuz diperlihatkan bentuk anatomi jasadnya siapa, yaitu baginda Nabi Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat ujmal mahmumat. Dilihatin keseluruhannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sedih gitu dong, gembiranya hati enggak, sedihnya kita kenapa terharu ngeliat baginda, apa baginda mulai bagian berarti dari Bani Hashim, Bani Quraisy. Dilihatin jasad anatomi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disaksikan namanya banyak makhluk di ars ya, sebelum terjadi ini di muka bumi nih. Maksudnya di alam ruh. Ars Allah punya ars langitnya Allah Subhanahu wa taala dengan tahap-tahapnya sampai ars itu jelasnya terlihat seluruh jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan seluruh makhluk-makhluknya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di tiap-tiap anatomi jasadnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jika dilihat maka kelaknya akan dijadikan keadaannya ketika di muka bumi, yaitu dunia ini akan dijadikan seperti apa yang dilihat sewaktu di langit ketujuh. Bahasa yang ditahu kita itu dijelaskan di Lauh Mahfuz tersebut dikisahkan melihat wajahnya Rasulullah menjadi nabi dan juga orang-orang mukmin wal mukminat. Ya ceritanya konon katanya Nabi Khidir jadi mukmin nantinya setelah ditiadakan lagi nabi, setelah tiadakan Rasulullah khatamin Nabi Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangresak guru dalam kalamnya pernabian hadis marfu juga ada yang disebut dengan kalam anbiya. Ya, terima kasih pangresak guru nih sebelum diberkatikan hadis husna wa barakatuh. Apalagi nih maksudnya ya, kalau melihat wajahnya ya jadi nabi-nabi sama orang lain. Jika melihat matanya menjadi orang-orang muslim. Ketika melihat dadanya, dodonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang-orang taat dan tawakal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga melihat cahaya nur Rasulullah Muhammad ibni Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun berbagai keahlian dan bidang-bidang profesi. Seperti bakat-bakat yang ditekuni oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala,
seperti manusia-manusia di muka bumi ya Allah Subhanahu wa taala. Seperti melihat telapak tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad ibn Abdullah, jadi ahli memasak. Kalau bahasa kerennya ini kita gaul, anak gaul nih, koki deh di alam dunia. Kedapnya melihat keningnya Rasulullah, ta'ar kalau Sunda namanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi orang-orang yang taat dan menjadi pemimpin tuh. Insya Allah yang jelas kepemimpinannya gitu. Makanya kelihatan kan bakat-bakat anak kecil tuh dari kecil, dan tidak kesannya ya adanya bismillah ini ya karena Allah. Yang dikategorikan muslimin wal muslimat yang taat dan juga bertawakal, dan begitu pun juga hanya melihat kukunya Rasulullah. Tentunya ada sedikit ya, semacam ada kayak di dalam kuku nih ada sedikit kotor lah namanya gitu, untuk contoh ya, sedikit belakang. Tentunya ada kotoran dikit, memang dibuktikan memang ada. Maksudnya untuk apa? An-nadhafatul minal iman. Nantinya kan kelak supaya anda kita semua ini bersih gitu ya. Nah, ngelihat begitu doang gimana tuh kalau begitu, ngelihat itu doang tuh? Ya, agama keyakinannya konon katanya diciptakan jadi makhluk itu yang beragama Yahudi dan Nasara. Ya maksudnya sama-sama biar bersih juga ya kan, kebersihan kan pangkal dari iman ke sono. Dan Majusi tuh, karena itu sebagai ya sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya juga kita kan harus banyak bersih itu. Kan ada sunnahnya itu, membersihkan kuku, menggunting kuku, memotong kuku di jari-jari, ujung-ujung jari, tangan. Ada kisahnya kan, kenapa harus menjaga kebersihan di kuku-kuku, di ujung-ujung jari, tangan kita.